Halo semua. Yesus berkata di dalam Matius 10 ayat 34, "Janganlah kamu mengira bahwa aku datang untuk menebarkan damai di atas bumi. Aku tidak datang untuk menebarkan damai, tetapi pedang." Nah, ayat ini membingungkan banyak orang Kristen dan bahkan digunakan oleh orang-orang jahat sebagai pembenaran atas kejahatan mereka. Mereka berkata, "Tuh kan, Yesus aja ngajarin untuk menebarkan agama dengan pedang." Orang-orang yang seperti itu disebut melakukan eisegesis terhadap Alkitab. Secara sederhana, eisegesis artinya seseorang sudah punya presaposisi, sudah punya keinginan atau ketetapan ketika mengartikan sesuatu. Dengan kata lain, kita bisa katakan bahwa eisegesis adalah bias atau agenda untuk mencari pembenaran atau konfirmasi atas keinginan yang sudah ada di dalam diri seseorang. Sebagai contoh yang ekstrim, misalnya ada seseorang yang ingin bunuh diri. Kita semua tahu bahwa bunuh diri itu salah dan dilarang di dalam agama manapun. Keluaran 20 ayat 13 dan Ulangan 5 ayat 17 dengan jelas berkata, jangan membunuh. Selain itu, Yesus menegaskan jangan membunuh di dalam Matius 19 ayat 18, Markus 10 ayat 19, dan Lukas 18 ayat 20. Tetapi, orang yang melakukan eisegesis karena ingin mencari pembenaran atas keinginannya untuk bunuh diri, bisa mengabaikan itu semua, lalu mengutip Matius 27 ayat 5 dan berkata, "Tuh, Yudas aja bunuh diri. Yudas itu murid Yesus. Jadi bunuh diri itu boleh." Kalau kamu paham bahwa argumen bunuh diri itu boleh karena Yudas bunuh diri adalah ngawur, berarti kamu bisa paham bahwa eisegesis itu bukan cara yang benar ketika mengartikan sesuatu. Kamu bisa melakukan eisegesis seperti itu terhadap Alkitab atau terhadap buku manapun, termasuk terhadap kitab yang dianggap wahyu dari Tuhan yang turun gedebuk dari langit. Kenyataannya, ini adalah bias dan kemampuan yang dimiliki dan dilakukan oleh semua orang. Karena manusia cenderung mengambil keputusan berdasarkan perasaan dan menggunakan logika untuk membenarkan keputusan yang diambil berdasarkan perasaan itu. Tetapi, orang-orang yang lebih bijaksana lebih mampu mengendalikan perasaannya dan menggunakan logika untuk memutuskan hal yang benar. Jadi, orang yang kurang bijak dikendalikan oleh perasaan. Orang yang lebih bijak mengendalikan perasaan. Orang yang kurang bijak mencari pembenaran atas keputusan. Orang yang lebih bijak mencari keputusan atas kebenaran. Oleh karena itu, orang yang bijak berusaha untuk tidak melakukan eisegesis, tetapi melakukan eksegesis. Jika eisegesis adalah mengartikan tulisan supaya sesuai dengan keinginan kita, eksegesis adalah mengartikan tulisan supaya sesuai dengan keinginan si penulis itu sendiri. Jadi, pada video ini, saya ingin mengajak kita untuk melakukan eksegesis terhadap perkataan Yesus di dalam Matius 10 ayat 34. Oke, kita mulai aja ya. Nah, hal pertama yang perlu kita ketahui adalah konteks. Alkitab kebanyakan dicatat dalam bentuk cerita supaya kita bisa melihat konteksnya tanpa butuh bantuan dari buku lain. Contohnya Matius 10 ayat 34. Kita bisa melihat Yesus berbicara kepada siapa, kapan, dan kenapa pada ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya. Matius 10 ayat 5 menjelaskan bahwa perkataan Yesus di dalam Matius 10 ayat 34 ditujukan kepada ke-12 muridnya ketika Yesus mengutus dan memberi tugas kepada mereka. Peristiwa itu terjadi setelah Yesus memanggil ke-12 murid itu dan memberikan kuasa untuk melakukan mujizat
yang tercatat di dalam Matius 10 ayat 1. Isi Matius 10 ayat 5-15 adalah penjelasan Yesus tentang teknis tugas yang harus dikerjakan oleh para murid itu. Mereka harus pergi ke orang-orang Israel, beritakan kerajaan surga sudah dekat, sembuhkan orang-orang sakit, mengusir roh-roh jahat, dan lain sebagainya, secara gratis tanpa meminta bayaran. Mereka tidak boleh bawa bekal, harus mencari orang yang layak untuk menampung dan mendukung pelayanan mereka, dan lain sebagainya. Selanjutnya, di Matius 10 ayat 16-33, Yesus menjelaskan tentang apa yang akan mereka hadapi. Yesus menjelaskan bahwa pergi memberitakan kerajaan surga, menyembuhkan orang sakit, dan lain sebagainya itu adalah seperti domba pergi ke tengah-tengah serigala. Mereka akan dibenci dan dianiaya. Oleh karena itu, Yesus mengajarkan bahwa mereka harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Lalu, Yesus menguatkan hati mereka supaya mereka tidak takut dalam menghadapi semua itu. Selanjutnya, di dalam Matius 10 ayat 34, Yesus menjelaskan kenapa mereka dibenci dan dianiaya. Karena berita kerajaan surga sudah dekat, menyembuhkan orang sakit, dan lain sebagainya yang diberikan secara gratis itu bukan mendatangkan kedamaian, tetapi mendatangkan pedang bagi yang menerima mereka. Apa yang dimaksud pedang oleh Yesus? Pedang yang dimaksud oleh Yesus sudah dia jelaskan dengan gamblang di dalam ayat selanjutnya, Matius 10 ayat 35-36. Seorang lelaki akan terpisah dari ayahnya, seorang perempuan terpisah dari ibunya, menantu terpisah dari mertuanya, dan musuh seseorang adalah seisi rumahnya. Artinya, orang yang menerima mereka akan mendapatkan pertentangan dari dalam keluarga orang itu sendiri. Jadi begini, kalau kamu menerima seseorang menginap di rumah kamu, sudah pasti kamu akan ditanya oleh orang tua kamu, atau suami, atau istri, atau anak-anak kamu, siapa orang itu. Siapapun juga orang itu, keluarga kamu pasti tidak akan nyaman dan berharap orang itu segera pergi. Apalagi jika orang itu adalah orang asing, dan setelah orang asing itu menginap di rumah kamu, mendadak rumah kamu ramai, didatangi oleh orang-orang yang sakit dan kerasukan setan. Kemungkinan besar, orang tua, suami, istri, atau anak-anak kamu akan memaksa kamu untuk segera mengusir orang itu pergi. Dan jika kamu tidak mengusir orang itu pergi, mereka yang akan pergi dari rumah itu. Oleh sebab itu, Yesus berkata di dalam ayat selanjutnya, siapa yang mengasihi ayah atau ibunya lebih daripadaku, tidaklah layak bagiku. Dan siapa yang mengasihi anak laki-laki atau anak perempuannya lebih daripadaku, tidaklah layak bagiku. Dan siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Apa yang dimaksud tidak layak bagi Yesus? Apakah maksudnya tidak diselamatkan? Tidak masuk surga? Enggak, bukan itu maksudnya. Yesus sudah memberitahukan apa yang dimaksud layak pada ayat sebelumnya, Matius 10 ayat 13. Dan ke kota atau desa manapun kamu masuk, periksalah siapa yang layak di antaranya. Dan tinggallah di sana sampai kamu berangkat lagi. Dan ketika masuk ke dalam sebuah rumah, salamilah itu. Dan jika rumah itu sungguh layak, biarlah damaimu turun atasnya. Sebaliknya, jika hal itu tidak layak, biarlah damaimu kembali kepadamu. Jadi, Yesus bukan berbicara tentang siapa yang layak untuk diselamatkan atau tidak, tetapi berbicara tentang siapa yang layak untuk menerima murid-murid Yesus tinggal di rumahnya. Itu sebabnya Yesus berkata kepada murid-muridnya di dalam ayat selanjutnya, Matius 10 ayat 40, bahwa barang siapa menerima mereka,
dia menerima Yesus. Matius 10 ayat 37-38 adalah penjelasan Yesus tentang siapa yang dia maksud sebagai orang yang layak di dalam Matius 10 ayat 11-13. Orang yang layak adalah orang yang lebih memilih untuk tetap menerima Yesus daripada mengikuti keinginan keluarganya. Di dalam Matius 10 ayat 39, Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa orang itu akan mendapatkan keluarganya kembali. Karena Yesus tahu bahwa pada akhirnya keluarganya itu akan bisa melihat perubahan yang baik dan ikut menerima Yesus juga. Selain itu, Yesus memberitahukan di dalam Matius 10 ayat 41-42 bahwa orang-orang yang menerima murid-muridnya itu akan mendapatkan berkat. Semua itu, Yesus beritahukan kepada para muridnya supaya mereka benar-benar tahu tentang tugas yang akan mereka kerjakan. Jadi, apakah Yesus menyuruh para muridnya untuk menebarkan agama dengan ancaman pedang seperti agama tetangga yang jahat itu? Sama sekali tidak. Yesus tidak pernah memerintahkan untuk menebarkan agama dengan cara bunuh-bunuhan menggunakan pedang, tetapi memerintahkan untuk memberitakan bahwa kerajaan surga sudah dekat dengan menyembuhkan orang sakit dan lain sebagainya. Walaupun demikian, kamu jangan mengira bahwa berita kerajaan surga sudah dekat, menyembuhkan orang sakit dan lain sebagainya itu akan berjalan mulus tanpa hambatan, aman tentram, dan damai-damai aja. Tetapi akan banyak hambatan, pertentangan, dan keributan. Itu yang disampaikan oleh Yesus di dalam Matius 10 ayat 34. Jelas ya? Nah, sebelum saya menutup video ini, saya ingin menegaskan bahwa ini adalah ajaran Yesus untuk para muridnya yang dia utus, bukan untuk semua orang. Artinya, Yesus bukan ngajarin semua orang untuk menampung siapapun yang mengaku sebagai murid Yesus atau mengaku sebagai siapapun juga di rumah mereka. Karena, kalau itu yang Yesus maksud, Yesus ngomongnya ketika dia memberi makan 5.000 orang. Hei, ini murid-murid gue, lu semua tampung mereka ya. Kalau enggak, kupancung kau dalam kurung di medan perang. Yesus dan para nabi yang asli tidak pernah berkata seperti itu. Yang berkata seperti itu adalah bandit yang menyamar sebagai nabi. Paham ya? Jadi, sekali lagi, ingat, kalau baca Alkitab, perhatikan konteks. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus beserta kita.